mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengenalan alat-alat laboratorium. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Aurelia Karolina Zevanjel dengan NPM 24130240021. Saya Nadia Sarah Gastin dengan NPM 2430249. Saya Nadia Safina Purbalia dan NPM 2430211. Saya Halimah Tunasana dengan NPM 24130240069. Oke, jadi di sini kami akan menambahkan dan melengkapi presentasi dari kelompok 7 mengenai pengenalan alat-alat laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat laboratorium yaitu tabung U atau pipa U. Tabung U yang dikenal juga sebagai pipa U adalah tabung U berbentuk seperti huruf U, biasanya terbuat dari kaca borosilikat. Tabung U digunakan di laboratorium untuk menghubungkan tabung reaksi atau sebagai media pemindahan dalam proses reaksi. Selain itu, tabung U juga digunakan untuk mengukur massa jenis cairan. Baik, di sini ada fungsi dari tabung U. Berikut adalah beberapa fungsi lain dari tabung U. Yang pertama, sebagai alat peraga untuk belajar konsep tekanan hidrostatis. Tabung U dapat digunakan untuk mendeteksi cairan yang belum diketahui dengan memanfaatkan titik tekanan hidrostatis. Yang kedua, sebagai manometer. Tabung U dalam bentuk manometer digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara kedua ujungnya dengan memanfaatkan perbedaan level fluida di dalam tabung. Yang ketiga, sebagai penghubung dalam sistem perpipaan. Tabung U dapat digunakan sebagai bagian dari sistem perpipaan untuk mengontrol aliran fluida. Next. Yang selanjutnya itu ada bagian-bagian dari tabung U dan fungsinya. Nah, tabung U ini memiliki satu bagian utama, teman-teman, yaitu di pada bagian ini, yaitu tabung kaca yang berbentuk U. Tabung kaca berbentuk U merupakan komponen utama berbentuk U, berfungsi sebagai wadah tempat fluida, biasanya air, raksa, atau minyak yang berada. Bahan yang digunakan biasanya kaca borosilikat, contohnya Pirex. Bahan ini dipilih karena tahan panas, transparan, tidak bereaksi dengan fluida, raksa, air, ataupun minyak. Yang kedua itu ada kaki tabung atau dudukan. Itu tuh opsional, bisa ada atau bisa enggak. Nah, beberapa tabung itu biasanya dilengkapi dengan rangka atau dudukan agar dapat berdiri tegak dan stabil di meja laboratorium. Nah, bahannya biasanya digunakan yaitu logam ringan, kayu, atau plastik keras. Bahan ini dipilih karena mudah ditemukan dan tahan lama. Yang ketiga itu ada stopper atau penutup. Nah, itu juga opsional, kadang ada atau kadang pun enggak ada juga. Jika digunakan untuk sistem tertutup atau tekanan gas, ujung tabung U dapat dilengkapi dengan stopper atau penutup karet untuk menyambung ke selang atau alat lain. Bahan yang digunakan biasanya silikon atau neoprene. Bahan ini dipilih karena fleksibel dan mampu menyedot tabung lebih mudah untuk melakukan atau kayak percobaan secara hati-hati ke dalam tabung. Kita bisa menggunakan corong untuk membantu proses penuangan larutan agar prosesnya berjalan cepat. Lalu selanjutnya kita masukkan zat oil dalam 1 pascal ke dalam masing-masing bagian dari tabung di bagian sini. Lalu kita amati ketinggiannya. Dan yang terakhir kita bisa perhatikan reaksi yang terjadi sebagai hasil pengamatan. Mengenai penggunaan dan perawatan dari tabung U itu sendiri. Jadi dari cara penggunaannya itu, yang pertama ambil tabung U bersih lalu pasang pada klem yang disangga pada statif. Yang kedua, tuang larutan yang diperlukan pada percobaan secara hati-hati ke dalam tabung U. Dapat menggunakan corong untuk membantu proses penuangan larutan. Yang ketiga, masukkan zat seperti oil dalam 4 pascal ke dalam masing-masing mulut tabung, lalu amati ketinggiannya. Yang keempat, perhatikan reaksi yang terjadi sebagai hasil pengamatan. Selanjutnya, perawatan. Itu yang pertama, pastikan cairan bersih bebas gelembung atau kotoran
Apabila airnya keruh, bisa diganti. Yang kedua, cuci dengan sabun lembut dan air lalu keringkan. Yang ketiga, pastikan tidak ada keretakan atau kebocoran pada tabung atau sambungannya. Yang selanjutnya ada lakukan kalibrasi berkala agar akurat. Yang terakhir ada simpan di tempat bersih, kering, dan hindari guncangan atau suhu yang ekstrim. Ya, mungkin terima kasih Anda sudah menambahkan atau melengkapi dari PPT saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stirer. Nah, untuk alatnya sendiri, stirer itu seperti ini. Nah, stirer ini atau magnetic stirer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengaduk larutan secara otomatis menggunakan batang magnet yang digerakkan oleh medan magnet dari bawah permukaan alat. Nah, alat ini tuh biasanya dilengkapi dengan hot plate atau pemanas sehingga larutan bisa diaduk dan dipanaskan secara bersamaan. Untuk fungsi dari stirer ini, yang pertama itu dia bisa untuk mengaduk larutan, yaitu memastikan larutan tercampur secara homogen, baik secara manual maupun menggunakan alat pengaduk otomatis. Lalu yang selanjutnya, dia itu berfungsi untuk memanaskan larutan. Nah, stirer terutama pada bagian hot plate itu tuh dapat digunakan untuk memanaskan larutan selama proses pengadukan. Lalu yang selanjutnya, dia itu menyediakan lingkungan pengaduk yang terkontrol. Nah, stirer ini dapat memberikan kontrol kecepatan dan suhu yang akurat selama proses pengadukan. Nah, di sini ada bagian-bagian stirer dan bahan pembuatannya. Yang pertama itu ada top plate atau plat atas. Nah, plat atas ini adalah permukaan datar yang terletak di bagian atas paling atas dari alat. Bagian ini tuh berfungsi sebagai alas untuk menempatkan wadah berisi larutan seperti gelas beker atau labu yang akan dipanaskan dan diaduk. Nah, bahan pembuatan dari top plate ini umumnya terbuat dari keramik atau stainless steel, baja anti karat. Alasannya kenapa dia menggunakan bahan tersebut itu keramik ini tuh tahan terhadap suhu tinggi dan bahan kimia korosif. Selanjutnya stainless steel ini kuat tahan karat dan cepat menghantarkan panas. Lalu selanjutnya ada panel display. Nah, panel display ini tuh biasanya terletak di bagian depan alat. Fungsinya adalah untuk menampilkan informasi, pengaturan suhu dan kecepatan pengadukan secara digital. Bahannya ini biasanya LCD atau LED, dilindungi oleh kaca akrilik atau plastik tahan panas. Alasan penggunaannya itu karena tahan terhadap panas dan percikan bahan kimia serta tampilannya jelas dan hemat energi. Lalu selanjutnya ada knob pengatur suhu. Nah, knob pengatur suhu ini digunakan untuk mengatur besar kecilnya suhu pemanasan pada hot plate. Letaknya dekat dengan panel display. Nah, dan biasanya diputar ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Bahan pembuatannya ini yaitu ada plastik ABC untuk bagian luar dan logam biasanya baja ringan di bagian dalam sebagai progres penghubung. Nah, alasan penggunaan bahan tersebut yang pertama, plastik ABS ini kuat, tahan panas, sedang, dan tidak mudah pecah. 3. Nah, serta alasan selanjutnya yaitu logam. Ini kan logam ini memperkuat struktur dan menghubungkan ke sistem pengatur suhu. Lalu selanjutnya ada knob pengatur kecepatan. Nah, knob pengatur kecepatan ini tuh memiliki bentuk dan cara penggunaan yang sama seperti knob pengatur suhu, yaitu diputar. Bedanya, knob ini tuh digunakan untuk mengatur kecepatan putaran stirer, biasanya dalam satuan RPM atau rotation per minute. Nah, bahan utamanya ini sama dengan knob suhu tadi. Ini tuh meliputi plastik ABS dan logam dalamnya. Alasan penggunaannya ini memberikan kontrol presisi dan tahan terhadap penggunaan berulang. Ini bahasa Inggris. Baik, selanjutnya di sini ada tombol on off. Tapi di sini ada tipe yang lain dari tombolnya. Yang tombol ini tuh terletak di samping alat atau fungsinya itu sangat penting, yaitu
Untuk menyalakan atau mematikan alat, penggunaan tombol ini sebaiknya dilakukan sebelum dan sesudah penggunaan agar alat tetap aman dan awet. Nah, bahan penggunaan tombol ini adalah plastik tahan panas atau karet silikon untuk bagian luar. Alasan penggunaannya karena aman disentuh, tidak menghantarkan listrik dan tahan lama. Lalu selanjutnya ada rumah alat atau hot plate house di bagian sini. Bagian rumah ini adalah penutup atau pelindung luar dari suatu alat. Nah, fungsinya sangat penting karena melindungi komponen elektronik dan sistem mekanik di dalam alat dari kerusakan akibat benturan, debu, atau tumpahan cairan. Nah, bahan utama pembuatan rumah hot plate ini yaitu aluminium, logam tahan panas, atau plastik fiber tahan suhu. Alasan penggunaan bahan ini yaitu kuat dan tahan lama, namun tetap ringan dan tidak mudah rusak, serta tahan terhadap suhu tinggi dan bahan kimia laboratorium. Itulah penjelasan materi dari saya selaku perwakilan kelompok 7. Untuk kelompok 8, jika ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Oke, baik, di sini saya Aurelia Caroline Dezevanjel dengan NPM 21. Di sini saya akan melanjutkan dan menambahkan materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 7, di mana di sini saya akan menambahkan bagaimana sih cara penggunaan dari magnetic stirrer ini. Jadi cara penggunaannya, yang pertama kita siapkan dulu apa yang akan dipakai, seperti tabung Erlenmeyer, cairannya, terus magnetic stirrer dan juga seharusnya ada yang namanya stir bar. Jadi stir bar itu nanti yang untuk mengaduknya. Nah, jadi yang pertama siapkan dulu, lalu seharusnya di sini ada colokannya yang harus dicolok ke sini. Jadi dicolokkan dulu ke stop kontak dan dicolokkan ke sini. Selanjutnya, letakkan wadah sampel atau beaker glass di sini, gunakan gelas tabung Erlenmeyer di atas heating plate. Jadi ditaruh di atas ini tabung Erlenmeyernya. Nah, dan setelah itu isi beaker glass di sini menggunakan tabung Erlenmeyer dengan larutan yang ingin diaduk. Jadi setelah diletakkan, nantinya akan ditaruh isinya atau larutannya. Lalu seharusnya ada stir bar, dia itu bentuknya seperti kapsul, itu akan dimasukkan ke dalam tabungnya ini tadi. Nah, jadi setelah diletakkan dan dimasukkan larutan, itu bisa menekan tombol on untuk menyalakan magnetic stirrer. Nah, tombol on-nya ini, jadi dia bukan menekan ya. Kalau di tipe yang ini dia memutar sampai bunyi klik. Nah, selanjutnya atur kecepatan pada kontrol knob searah jarum jam. Semakin diputar ke bawah, semakin diputar ke kanan, maka stir bar akan berputar semakin cepat. Nah, ini kan ada tulisan speed. Nah, speed ini percepat. Jadi semakin dia ke kanan, semakin cepat juga putaran dari si stir bar yang ada di dalam tabung Erlenmeyer ini. Nah, lalu selanjutnya, next, yang ke-8, itu kecepatan itu bisa. Nah, selanjutnya cara yang selanjutnya itu bisa memutar kecepatannya itu bisa digunakan sekitar 120 dan 1400 rpm. Karena di sini tidak ada keterangannya, karena jenisnya juga berbeda. Jika sudah selesai, putar knob kontrol berlawanan searah jarum jam hingga kecepatannya stabil. Jadi kalau udah selesai, itu diputarnya berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Nah, kalau sudah, klik putar lagi hingga dia ke tombol off, lalu tekan tombol off, lalu bisa cabut kabel untuk mematikan dan bisa mengeluarkan si stir bar yang ada di dalam wadah tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang cara merawat magnetic stirrer. Nah, cara merawat magnetic stirrer ini, yang pertama itu sebaiknya simpan instrumen di permukaan yang rata, kering, dan bersih. Lalu jangan menghubungkan catu daya sebelum permukaan alas mengering. Lalu Anda jangan asal menyemprotkan larutan pembersih ke
ke dalam instrumen untuk mencegah terjadinya kerusakan korosif pada alat. Lalu selama pencampuran, ketika stir bar tidak mengaduk, kurangi kecepatan atau putuskan daya untuk memeriksa. Next, operasi kecepatan sedang dapat terus bekerja selama 8 jam. Namun, untuk operasi kecepatan tinggi itu bisa selama 4 jam. Hal ini dilakukan untuk mencegah getaran panas selama operasi. Lalu untuk membersihkannya, bisa menggunakan beberapa larutan pembersih seperti alpropil, alkohol, dan air yang mengandung tenside. Lalu rumah instrumen harus diambil dengan benar untuk menghindari kecelakaan. Lalu rutin melakukan kalibrasi terutama pada temperaturnya. Next. Nah, bagaimana sih cara kalibrasi magnetic stirrer? Untuk mengkalibrasi magnetic stirrer itu bisa memulai dengan menggunakan termometer terkalibrasi hingga suhu 300 derajat Celcius. Lalu letakkan gelas kimia atau labu yang berisi sampel di tengah heating pallet. Lalu tekan tombol on untuk menghidupkan alat. Operasikan magnetic stirrer tanpa menggunakan pengaduk magnet atau stir bar. Lalu atur suhunya dengan memutar temperatur kontrol knob. Celupkan termometer yang telah dikalibrasi pada satu sisi gelas kimia. Catat tampilan suhu panel kontrol dan suhu termometer yang dikalibrasi. Dan yang terakhir, ulangi prosedur pada suhu yang berbeda, catat suhunya. Nah, kurang lebih pemaparan mengenai magnetic stirrer. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 yang telah menambahkan materi yang kurang dari kelompok 7. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu alat ketiga atau termohigrometer. Di mana termohigrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Alat ini menggabungkan fungsi termometer untuk mengukur suhu dan higrometer untuk mengukur kelembapan, sehingga memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi lingkungan. Termohigrometer juga merupakan alat yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan pada suatu ruangan. Next. Selanjutnya yaitu ada fungsi termohigrometer. Yang pertama itu untuk mengukur suhu, yang kedua untuk mengukur kelembapan, yang ketiga memantau kondisi lingkungan, yang keempat mengidentifikasi masalah kelembapan, dan yang kelima mengendalikan kualitas udara. Oke, selanjutnya ada bagian-bagian dari termohigrometer. Yang pertama itu ada casing atau bodi luar itu yang ini. Terus bahannya itu biasanya menggunakan plastik ABS atau acrylonitrile butadiene styrene. Yang kedua itu ada layar display atau LCD, itu yang bagian ini. Itu bahannya tuh kita menggunakan liquid crystal display atau LCD dengan lapisan pelindung plastik atau kaca tipis. Ini lapisan pelindung plastiknya. Selanjutnya ada indoor sensor. Itu tuh bahannya terbuat dari termistor atau thermal resistor atau isi sensor suhu, misalnya NTC. Yang keempat itu ada outdoor sensor. Itu yang bagian sebelah sini outdoor sensornya. Itu tuh bahannya kita menggunakan termistor atau isi sensor juga, biasanya tersembunyi di ujung kabel sensor luar. Selanjutnya itu ada sensor kelembapan atau humidity sensor. Itu sensor kelembapannya yang paling bawah. Bahannya itu biasanya kita menggunakan sensor kapasitif dengan lapisan polimer. Selanjutnya ada tombol pengatur atau setting button, yaitu yang ini. Tombol setting buttonnya yang ini. Ada 3 tombol ini namanya setting button. Bahannya biasanya menggunakan plastik ABS atau seperti casing bahannya dengan tugas atau membran elastomer di baliknya. Yang ketiga itu ada rangkaian elektronik di dalam. Bahannya biasanya itu ada PCB atau printed circuit board dari fiberglass epoxy FR4. Nah, selanjutnya itu juga ada bagiannya satu lagi, itu dari sensor kabel. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin dari kelompok 8 jika ingin ditambahkan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menambahkan dari materi kelompok 7 mengenai termohigrometer penggunaan atau HTC1 dari cara penggunaannya. Yang pertama buka bagian belakang alat di sini. Kita buka.
Lalu di sini kita masukkan baterai. Nah, hingga bunyi seperti ini ya. Kemudian di sini tekan mode. Dia untuk sampai angka jam berkedip. Nah, setelah itu tekan tombol ADJ untuk mengatur jam, menit, tanggal, dan tahun. Kemudian tekan mode lagi untuk pindah ke bagian berikutnya. Nah, ini suhunya sudah terlihat. Kemudian di sini bisa tekan memori untuk menghapus. Ya. Dan nah, anak ini kan langsung menampilkan itu. Kalau ingin ubah dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit, tekan tombol kecil di belakang. Kalau ada, kalau nggak ada ya tidak perlu. Kemudian kita bisa gunakan dudukan atau gantung di dinding untuk melihatnya. Itu juga bisa didirikan di atas meja. Selanjutnya, next. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan dari termohigrometer atau THC1. Yang pertama itu jangan kena air, simpan alat di tempat yang kering, jangan di tempat lembab seperti kamar mandi. Kemudian bersihkan secara rutin, yaitu dengan lap dengan kain kering atau sedikit lembab. Jangan pakai cairan pembersih yang keras. Ganti baterai jika layar redup. Kalau kandungan redup atau mati ya ganti baterainya ya. Kalau tidak dipakai lama, sebaiknya baterainya itu dilepas. Jauhkan dari sinar matahari langsung karena bisa merusak layar dan sensornya. Kemudian simpan di tempat datar dan aman. Jangan taruh di dekat kompor, AC atau tempat panas atau dingin berlebihan. Baik, demikianlah tambahan dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya dijelaskan oleh kelompok 7. Oh, udah, belum kan? Ini udah. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Amelia dengan IPM 2 angka 13209. Jadi, selanjutnya saya akan menjelasin alat mengenai timbangan analitik. Seperti ini timbangannya. Nah, timbangan analitik adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur massa zat cair dan zat padat dengan tingkat kegantian tinggi. Biasanya hingga 0, mg atau 0,001 gram. Fungsinya untuk menimbang bahan kimia atau sampel dengan posisi tinggi dalam kegiatan analisis kuantitatif di laboratorium, terutama dalam bidang kimia, farmasi, biologi, dan penelitian ilmiah lainnya. Selanjutnya ada bagian-bagian timbangan analitik dan fungsinya. Di bagian kiri ini itu left windbreak, yaitu fungsinya untuk menghalangi aliran udara agar tidak mempengaruhi hasil timbangan. Selanjutnya ada right windbreak, yaitu kaca penutup kanan. Bagian sini itu berfungsi sama seperti windbreak kiri, menjaga kestabilan lingkungan penimbangan. Selanjutnya ada sampel pen ini atau piring sampel itu terbuat dari baja. Fungsinya tempat meletakkan bahan atau sampel yang akan ditimbang. Selanjutnya ada LCD atau layar. Ini di bagian sini. Fungsinya untuk menampilkan hasil penimbangan dalam bentuk angka digital. Lalu menu function atau tombol fungsi di bagian ini. Fungsinya untuk mengatur berbagai fungsi seperti tarak, kalibrasi, mode penimbangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada water pass atau leveling bubble. Yang water passnya ini fungsinya untuk menunjukkan apakah timbangan berada dalam posisi datar atau tidak. Timbangan harus dalam posisi datar agar hasil akurat. Itulah penjelasan dari saya kelompok 7. Bila ada tambah dari kelompok 8 dipersilahkan. Izin melanjut. Baik, izin melanjutkan atau lanjut. Baik, izin menambahkan dari kelompok 7. Saya dari kelompok 8. Ini yaitu cara penggunaannya. Pertama, pastikan menaruh timbangan yang dalam posisi sesuai dan di atas permukaan yang rata. Jika sudah, jangan lupa untuk mengatur water pass yang sesuai dengan petunjuk pada buku manual. Lalu selanjutnya
Tempatkan timbangan analitik di posisi yang jauh dari berbagai hal yang bisa mempengaruhinya seperti suhu yang tinggi dan hembusan angin. Lalu ketiga, nyalakan neraca dengan tekan tombol power untuk menunjukkan angka 0. Lalu selanjutnya tunggu dulu sampai posisi sampai stabil dan atau menunjukkan angka 0. Selanjutnya yaitu buka kaca pelindung sebelum zat tersebut ditempatkan pada piringan secara perlahan. Lalu taruh sampel atau bahan yang hendak kalian timbang di sini. Selanjutnya yaitu catat bobot sampel dan bahan yang Anda gunakan, dan jika sudah selesai tekan tombol power. Untuk selanjutnya yaitu cara perawatan. Yang pertama yaitu letakkan timbangan analitik pada meja atau bagian yang datar agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya pastikan untuk tidak menjatuhkan bahan material terlalu ekstrim pada timbangan analitik meski beratnya masih dalam batas terukur. Hindari dan jangan menerapkan bahan kimia biasa apapun yang berbahaya pada plat neraca analitik secara langsung. Lalu jika benda Anda akan timbang mempunyai suhu yang sangat ekstrim, tunggu terlebih dahulu hingga menemukan suhu yang normal. Dan yang terakhir yaitu hindari memakai kuas yang terlalu keras ketika hendak membersihkan timbangan. Dan yang terakhir, jangan terlalu menggeser atau memindahkan neraca di banyak tempat. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin itu tadi penambahan dari kelompok 8. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari alat laboratoriumnya. Yang terakhir di sini ada tabung regen. Tabung atau botol regen ini adalah wadah khusus yang digunakan untuk menyimpan, mengangkut, dan mengolah bahan kimia regen di laboratorium. Dan botol ini tuh dirancang dengan fitur khusus untuk memenuhi persyaratan penyimpanan yang efisien dan aman. Untuk fungsi tabung dan regen itu yang pertama, menyimpan bahan kimia cair atau padat dalam jumlah tertentu, melindungi bahan kimia dari kontaminasi, penguapan, dan reaksi dengan cahaya. Selanjutnya, memudahkan identifikasi dan labeling bahan kimia di laboratorium. Dan yang terakhir, mengurangi resiko tumbuhan atau kecelakaan saat bekerja dengan bahan kimia yang berbahaya. Di sini ada bagian-bagian dari botol atau tabung regennya. Untuk bentuk tabung regennya itu seperti ini. Dan di sini tuh ada bagiannya. Yang pertama ada badan botol. Badan botol itu yang sebelah ini. Kalau di gambar ini, dia tuh fungsinya sebagai tempat utama penyimpanan bahan kimia dan terbuat dari bahan kaca borosilikat yang umumnya digunakan karena tahan panas dan tahan terhadap bahan kimia. Untuk bagian yang kedua ada leher botol. Leher botol tuh yang lebih mengerucut di bagian atasnya ini. Dia fungsinya memudahkan dalam menuang dan mengisi cairan serta mengurangi resiko tumpahan. Sama seperti bagian badan botolnya, dia itu terbuat dari bahan kaca borosilikat. Next. Selanjutnya di sini ada bagian mulut botol. Untuk mulut botol itu yang sebelah sini ya. Dia tuh fungsinya sebagai tempat masuk atau keluarnya bahan kimia, dan bahannya itu sama, terbuat dari kaca dengan permukaan yang kasar. Di sini bisa dilihat, di sini permukaan itu kasar di dalamnya. Itu kasar karena dia itu supaya saat menutup botol dia itu rapat gitu. Dan terakhir ada bagian sumbatan atau tutupnya, yang fungsinya itu untuk menutup botol agar bahan kimia tidak menguap atau terkontaminasi. Bahannya
terbuat dari kaca dengan permukaan yang kasar, plastik atau plastik yang tahan dari bahan kimia seperti PP atau karet khusus laboratorium. Nah, di sini ada jenis dan ukurannya. Botol regen atau tabung regen ini tuh terdapat dua jenis yang bisa ditemukan di laboratorium, yaitu yang pertama ada botol regen bening yang seperti ini, seperti yang kita pakai ini, dan kemudian ada botol regen yang coklat seperti pada gambar yang di sebelah sini. Masing-masing botol atau tabung ini tuh memiliki kegunaan yang berbeda, di mana botol regen yang bening yang ini tuh digunakan untuk menyimpan bahan larutan atau sampel biasa yang tidak mudah bereaksi dengan cahaya matahari, sedangkan untuk botol regen yang coklat itu digunakan untuk melindungi sampel dari sinar UV maupun sinar matahari. Di sini ada langkah penggunaan. Yang pertama itu pastikan botol regen ini dalam kondisi baik dan bersih sebelum digunakan. Kemudian baca label dari botolnya dengan teliti dan pegang botol dengan tangannya tidak dominan. Dan untuk membuka tutup botolnya itu menggunakan tangannya tidak dominan dan buka dengan hati-hati. Lalu selanjutnya jangan sentuh bagian tutupnya agar tidak terkontaminasi. Untuk mengambil larutan, kita menggunakan pipet tetes atau alat pengambil larutan yang bersih. Dan selanjutnya tuangkan larutan perlahan dari tepi botol dan jauhkan dari label. Lalu jangan menuang terlalu berlebihan agar tidak tumpah, dan segera pasang tutupnya kembali dengan rapat. Dan untuk bahan yang beracun atau beraroma kuat harus disegel dengan lilin bila perlu. Udah, ini lanjutin. Baik, mungkin sekian penyampaian dari saya. Akan dilanjutkan oleh kelompok 8 jika ada yang ditambahkan. Jadi saya di sini akan menjelaskan perawatan dari tutup tabung regen ini. Jadi yang pertama itu kita bisa melakukan pembersihan yang tepat, yaitu yang pertama bisa bilas dengan air garam, lalu air murni dan keringkan sempurna, atau juga bisa menggunakan beberapa regen yang menggunakan pelarut spesifik atau tidak boleh dicuci. Lalu selanjutnya pastikan di botol ini selalu ada label yang jelas, lengkap, dan tidak lentur. Lalu tutup rapat dan simpan sesuai sifat regen, bisa di ruangan gelap atau di kulkas atau di lemari asam, dan itu diaturnya secara rapi. Lalu cek botol dari retak atau rusak dan amati regen, apabila ada perubahan warna atau endapan bisa dibuang. Nah, yang terakhir itu jangan pernah menukar tutup antar botol dan jaga kebersihan bagian dalam tutup botol. Nah, demikian penambahan mengenai perawatan dari tabung regen dari saya. Terima kasih. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok 7 dan kelompok 8. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.